Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sobat belajar. Tetap semangat ya. Yuk belajar lagi bersama Pak Mahfud. Pada kesempatan kali ini sobat belajar, nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 5. Nanti kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan, khususnya hewan pada ruminansia ya, atau hewan memamah biak. Itu ada di tema 3, subtema 1, khususnya pada muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk muatan IPA ini nanti ada di KD 3.3, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Ini ada di pembelajaran yang pertama. Selanjutnya sobat belajar, untuk tujuan pembelajarannya nanti siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Kemudian dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Masih semangat? Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, sobat belajar, bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia ya? Nah, nanti rumput pertama kali akan dimakan melalui mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, terus kemudian selanjutnya akan dimasukkan ke rumen, kemudian ke retikulum, dan selanjutnya yaitu masuk ke omasum, terus ke abomasum. Selanjutnya akan dikirim ke usus halus, yang terakhir nanti keluar melalui anus. Nah, sobat belajar, ini adalah urut-urutan mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia ya. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut organ-organ pencernaan pada hewan ini. Makanan seperti rumput pertama kali akan masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Kemudian makanan menuju ke lambung sapi.
Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Unik ya, sobat belajar. Nah, untuk lebih detail, mari kita mempelajari tentang bagian-bagian dari lambung sapi ya, sobat belajar. Yang pertama ada rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke retikulum atau perut jala. Kemudian ada retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Kemudian omasum atau perut kitab ya. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan dalam abomasum, makanan akan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Panjang sekali ya, sobat belajar. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus sapi. Nah, sobat belajar, kita sampai di akhir pembelajaran ya. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Tadi kita belajar tentang sistem pencernaan hewan pada ruminansia ya. Nanti rumput yang dimakan sapi pertama akan melalui mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke rumen, kemudian kembali ke mulut sapi lagi dan dimasukkan ke retikulum, kemudian ke omasum, yang selanjutnya masuk ke obamasum, terus kemudian menuju ke usus halus, yang terakhir sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus sapi. Demikian sobat belajar, video pembelajaran ini kalian bisa mengunjungi link deskripsi video-video lainnya, pembelajaran lainnya ya, di link di bawah video pembelajaran Pak Guru ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.